Anda sebagai CEO, sebagai pebisnis, Anda melihat bisnis Anda saat ini bagaimana? Ya, menurut Anda oke, sesuai ekspektasi, atau Anda merasa ada yang salah atau bisa ditingkatkan? Nah, saya melihat banyak CEO yang saya juga bantu sebagai coach, sebagai consultant. Ya, ternyata mereka merasa bahwa saya sudah kasih arahan, sudah kasih training, sudah kasih macam-macam informasi kepada tim saya, tapi hasilnya belum kelihatan, hasilnya belum terlihat. Nah, ini gimana? Yang membuat Anda sukses bukan informasi, tetapi transformasi. Sekali lagi, yang membuat Anda berhasil dalam bisnis apapun, di produk apapun, bagaimana Anda bisa memastikan tim Anda bisa mencapai hasil, itu bukan informasi, tapi transformasi. Nah, berapa banyak dari kita yang memiliki tim, punya leader, punya banyak manajer, punya banyak supervisor, mereka cuma bisa menyampaikan informasi. Kamu harusnya begini, begini, begini. Ya, data. Coba mana saya lihat datanya? Data sudah diberikan, angka sudah ada sih datanya, informasinya ada. Sales juga datang misalnya ke satu customer terus gali informasi, betul. Ya, dikasih ilmu. Mereka mungkin ada juga yang sering di training. Makanya saya merasa begini, banyak sih perusahaan yang memberikan training kepada salesnya atau kepada timnya, leadership lah, communication skill lah, atau sales lah, atau macam-macam lah. Ya, banyak training yang sudah diberikan, ilmunya sudah segudang. Nah, cuma pertanyaannya gini, training diberikan, tapi hasilnya nggak ada. Ya, jadi sama aja. Menurut saya seperti begini, seperti kita menyusun buku di rak gitu ya, di rak pajangan atau lemari, itu seperti kayak perpustakaan. Terus bukunya udah dibeli, ya, dengan berbagai macam judul buku, leadership ada, ya, sales ada, apalagi customer service ada, ya, marketing ada, semuanya ada di dalam library kita. Tapi kagak pernah dipakai. Akhirnya bukunya ya udah lama-lama warnanya udah berbeda gitu kan. Itu seperti itu. Jadi mungkin tim kita banyak sekali dikasih informasi, dikasih training, dikasih arahan, dikasih briefing, tapi tidak diberikan langkah action konkret untuk mencapai transformasi. Akhirnya ya puluhan ribu kali dikasih training pun hasilnya nggak ada apa-apa. Betul kan? Ya. Setiap minggu meeting pun percuma, informasi, ya lihat data, lihat angka, lihat grafik, lihat gambar, segala macam. Tapi nggak ada langkah konkret untuk melakukan transformasi. Ya dampaknya nggak ada apa-apa. Nah, itu yang sering terjadi. Ya meeting setiap minggu, wah meeting. Dengan ini meeting terus. Informasi dapat, dicatat, minutes of meeting dicatat, dibagikan, di-share semuanya. Dibaca sih, tapi tidak dilakukan langkah-langkah action berikutnya. Tidak ada langkah konkret. Ya mau bagaimana ada dampak. Jadi terus gini, sales turun. Ya, ini mungkin ekonominya lagi jelek nih. Wah, mungkin sekarang kebijakannya lagi susah. Wah, sekarang mungkin faktor eksternal disalahin semua. Ya, sales turun karena ekonomi, sales turun karena tidak ada permintaan, sales turun karena customer-nya pindah. Ya. Kita sibuk cari data bagaimana untuk membenarkan. Ya, kita punya statement bahwa sales turun nih, karena ini datanya, lihat nih. Ini kan lihat di data nih, ekonomi kan turun kan, nih lihat dolar naik kan, lihat customer pindah kan. Sibuk mencari data itu. Nah, menurut saya itu salah besar. Justru yang harus kita fokuskan bukan mencari data membenarkan bahwa salesnya turun. Justru mindset yang pertama. Jadi langkah konkret pertama adalah mindset. Ya, jadi dalam video ini saya ingin sampaikan ada 4 hal untuk kita mengubah informasi menjadi transformasi. Ya, khususnya bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, bagi Anda yang pertama kali Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah ya jika Anda ada pertanyaan atau ada komen, dan Anda juga bisa like ya dan subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, saya lanjutkan. So, ada 4 langkah pertama untuk kita bisa mengubah informasi menjadi transformasi. Kalau Anda informasi terus, saya garansi 3000% tidak ada hasil yang berdampak. Ya, jadi pertama mindset shifting. Kalau sales turun, yang dilakukan bukan sibuk kumpulin data kenapa sales turun, tapi langkah dilakukan adalah kita cari sistemnya, cari tahu kenapa bisa turun, apa yang membuat bisa turun, langkah-langkahnya gimana, ataupun prosesnya gimana. Coba lihat turunnya. Misalnya kenapa? Contoh, sales kita drop nih, salesnya, penjualannya drop di beberapa outlet tertentu, di beberapa customer tidak beli lagi, atau customernya pembeliannya menurun. Coba lihat tracking, historinya gimana, kenapa bisa menurun, apa yang menyebabkan menurun, apa triggernya buat mereka menurun, penurunnya terjadi di mana, lalu dilakukan langkah-langkahnya gimana, pendekatannya gimana, ada approach berbeda apa.
Strateginya gimana? Langsung dilakukan langkah-langkahnya. Jadi bukan sibuk cari informasi kenapa itu turun, cari informasi eksternal. Tapi langkah-langkah untuk perbaikannya gimana? Turunnya gara-gara apa? Apa penyebabnya? Apa core problemnya? Langsung dibuatkan langkah-langkah. Nah itu, mindset shifting dari cuma membuat satu statement, ini turun, ini jelek, menjadi saya mesti lakukan apa? Apa yang harus saya perbaiki? Apa langkah-langkah konkret yang bisa saya ubah? Mindset shifting. Ya, dari cuma menjudge jadi fixing. Mindset shifting. Jadi yang pertama adalah perception of the mindset, perception of the problem. Problem, pertama-tama kita bisa lihat ini problem, atau problem kita lihat, oke, apa yang bisa kita fix. Jadi yang pertama adalah perception of the mindset shifting. Satu. P yang kedua adalah practice atau action. Lakukan langkah-langkah langsung. Misalnya tadi, customer tidak beli lagi, customer pembeliannya menurun, customer belinya sedikit. Oke, apa actionnya? Customer tidak merespons, customer tidak balas. Apa action langkahnya? Oke, pendekatannya gimana? Pakai approach-nya bagaimana? Langsung lakukan. Langsung lakukan perubahan. Langsung lakukan hal-hal yang bisa membuat itu meningkat. Cara pendekatannya berbeda, cara pertanyaannya berbeda. Kita pelajari lagi, kita brainstorming. Waktu brainstorming, betul-betul brainstorming. Jangan brainstorming cuma sharing ide, terus tidak ada langkah konkret yang dijalankan. Practice artinya dilangkahkan, diactionkan langsung. Kalau misalnya kita lihat di lapangan, ya di toko-toko, misalnya kita produk-produk yang harus kita distribusi di lapangan, kita turun ke lapangan. Kenapa tidak ada permintaan lebih dari toko itu? Kenapa tidak ada permintaan lebih dari customer itu? Kita turun langsung, lihat langsung, datang langsung, ngobrol langsung sama ownernya kalau perlu. Kenapa begitu? Lihat, tanya, traffic yang datang berapa banyak di toko tersebut. Lalu berapa persen yang nanya produk itu, misalnya. Jadi langsung dilakukan langkah-langkahnya. Tidak nunggu lagi. Jadi misalnya juga Anda dapat training, dapat informasi, dapat ilmu, dapat arahan, dapat angka. Oke, langkah dari sini apa? Actionnya apa? Langsung dibuatkan. Oke, 1 minggu plan ini. Minggu depan harus A, B, C, D. Ya, tanggal segini harus selesai, tanggal sini harus selesai. Ada deadline-nya. Lalu diukur, ya. Nah, itu langkah kedua. Jadi, practice atau action. Langkah ketiga adalah proof. Setelah kita lakukan langkah-langkahnya, A, B, C, D. Oke, sales ke sana nih. Lakukan A, B, C. Lakukan 10 follow up. Lakukan kunjungan ke 30 outlet. Lakukan juga pada saat kunjungan, pada saat datang. Ini. Lakukan A, B, C, D. Nah, setelah itu yang ketiga adalah proof. Bagaimana setelah dilakukan langkahnya? Apa hasilnya? Dampaknya gimana? Setelah kita lakukan perubahan ini, setelah kita melakukan ini, apa hasilnya? Progresnya gimana? Diukur. Apakah ada peningkatan dari sisi pengambilan? Apakah ada peningkatan dari sisi motivasi salesnya? Apakah ada peningkatan dari sisi inisiatif orang-orang leadersnya? Apakah ada perubahan dari sisi bagaimana dari mereka yang tadinya banyak alasan, sekarang banyak kasih solusi? Itu kan kita ukur. Berapa banyak solusi yang diberikan, berapa banyak ide-ide yang diberikan, berapa banyak langkah-langkah konkret yang akhirnya jadi hasil nyata terlihat, langsung angkanya terlihat, itu namanya proof. Dibuktikan dengan hasil. Jadi action, lalu dibuktikan dengan hasil konkretnya. Ada nggak perubahannya? Kalau nggak ada perubahannya, pikirkan lagi. Oh, berarti ada cara yang harus diubah lagi. Lalu masuk lagi ke lakukan actionnya. Gimana actionnya? Ubah lagi actionnya. Lalu ukur lagi, ada peningkatan apa enggak? Itu terus. Itu namanya sistem. Ya, jadi sistem itu tidak statis, sistem itu dinamis, muter terus, tapi kita improving terus. Ya, kita tahu culture yang digunakan perusahaan-perusahaan, ya seperti salah satunya Toyota adalah Kaizen, yaitu apa? Improving small little things. Ya, salah satu perusahaan yang saya sebut juga, ini salah satu perusahaan besar, ya Kyocera, itu juga sama. Dia bagaimana? Setiap problem dia pecah-pecahin jadi kecil-kecil. Ya, sistem amuba. Jadi problem yang besar, dia pecahin kecil-kecil, lalu setiap problem diselesaikan satu. Itu culture di dalam sebuah perusahaan. Jadi ini adalah bukan sekedar cuman sistem, tapi it's a culture. Ya, transformation is not about just the informasi. Bukan hanya sekedar kebijakan, tapi it's a culture. The culture of the business is not just information yang kita dapat, tapi juga transformation yang kita mau. Nah, P yang keempat adalah kita bisa fokus ya kepada persistence. Persistent adalah terus. Nah, jadi 4P untuk mengubah informasi menjadi transformasi. Apakah Anda ingin
perusahaan Anda mendapatkan transformasi atau perusahaan Anda terlalu banyak informasi, terlalu banyak data, terlalu banyak angka-angka yang tidak pernah dievaluasi, yang tidak pernah dilakukan action, yang tidak pernah diukur, yang tidak pernah dilihat hasilnya. Nah, akankah perusahaan Anda berubah? Ya, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, setahun ke depan, kalau tidak dilakukan yang namanya transformasi. Ya, Anda sibuk fokus cari informasi, tapi informasi itu tidak akan membuat hasil apa-apa kalau tidak lakukan langkah-langkah yang mentransformasi informasi tersebut. Nah, itu penting sekali. Jadi jangan kesibukan kita sibuk ngurusin orang lain, sibuk ngurusin hal-hal yang tidak penting, fokus kepada hal-hal yang memang penting, memang berdampak, memang ada perubahan secara transformasi. Jadi saya ulangi, ya, ada 4 hal untuk mengubah bisnis Anda. Kalau memang Anda mau, ya, tergantung dari Anda. Ya, 1 adalah perubahan mindset. Ya, mindset dari menyalahkan, mindset dari menerima, menjadi mindset adalah membetulkan, memperbaiki, ya, mengimprove mindset. Kedua, action. Actionnya apa dari informasi ini, dari data ini? Actionnya apa? Ya, apa yang bisa dilakukan? Langkah konkretnya gimana? Bisa dicek nggak langkahnya apa aja? Sehari-harinya gimana? Perubahan dari daily activitiesnya gimana? Yang kedua, action. Yang ketiga adalah ukuran, ya, atau proof. Hasilnya gimana? Diukur, dicek, ya, bagaimana dampaknya. Yang keempat baru persisten, terus dan terus dan terus dan terus dan terus, ya, dilakukan. Tidak cuma satu divisi, tidak cuma satu departemen, tapi keseluruhan divisi mereka melakukan 4 hal ini: mindset, action, proof, dan juga persistence. Saya percaya kalau Anda melakukan perubahan, bukan hanya sekedar informasi, tapi transformasi, dampaknya akan luar biasa. Itu yang saya bantu klien saya. Saya bantu bukan hanya sekedar memberikan training, memberikan semacam teori. Ya, teori doang nih. Betul. Teori itu adalah informasi yang tidak diolah menjadi action, tidak diolah menjadi langkah konkret. Itu teori. Jadi saya pertanyaan untuk Anda. Di perusahaan Anda terlalu banyak teori. Ya, kalau Anda punya banyak manajer, terlalu banyak teori, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak informasi, terlalu banyak data, atau manajer-manajer yang bisa melakukan transformasi, CEO-CEO yang melakukan transformasi, ngomong gampang, actionnya gimana? Itu yang penting, ya. Oke, so kalau Anda punya pertanyaan atau Anda ingin ngobrol langsung, bagaimana Anda pun ingin melakukan transformasi, Anda bisa hubungi tim saya, ngobrol langsung sehingga kita bisa lakukan bukan hanya memberikan ilmu, tapi memberikan transformasi, bukan hanya dalam bisnis Anda, tetapi dalam setiap budaya kerja dan setiap timnya bisa melakukan transformasi. Saya percaya kalau transformasi dilakukan, bisnis Anda akan dahsyat luar biasa. Saya Delman, sukses selalu. Salam pengusaha.